masalahnya adalah eksekusi gitu loh. Bung Bona ini orang yang belajar hukum, saya mau tanya. Karena gini, buat saya sih yang paling gampang. Pak Bima ini mengeluarkan IMB, selesai urusannya. Betul. Kan kita tahu, Pak Diani itu akal-akalan, itu nggak ada interpretasi lain lah, itu akal-akalan dia. Oke, saya ikuti keputusan Mahkamah Agung, besoknya dia bilang saya bekukan kan. Ya itu kan kita dengan akal sehat sederhana lah tahu bahwa ini sih akal-akalan. Nah Pak Bima kalau orang baik, dia udah berusaha baik, dia menawarkan ada di tanah yang sama ada dua si milik gereja itu dipakai sekaligus buat Muslim dan buat itu kurang baik apalagi kan sebetulnya, dan gereja setuju dengan itu. Nah kalau orang Muslimnya yang nggak setuju, menurut saya memang problemnya itu di kelompok Islam itu. Dan jangan mengatakan bahwa mereka tuh represent umat Islam Bogor, sama sekali enggak. Orang-orang kayak saya itu akan mengatakan ini sih memang kaum terbelakang aja, dan kenapa kita harus mendengarkan mereka? Mereka itu tidak patut didengar. Misalnya gini, kalau saya tanya, walaupun tadi Pak Darwin bilang sebetulnya ada api sebelum asap dan seterusnya, tapi kalau kita nggak mau bicara itu, saya akan bilang kalau orang keberatan itu harus punya alasan, dan alasan itulah yang dikatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung, tidak diterima oleh Ombudsman. Kan kita tuh nggak bisa bilang saya menolak didirikannya gereja di sini. Kenapa? Ya pokoknya saya nolak aja, saya nggak mau ada gereja di situ. Kan nggak bisa begitu. Jadi saya sih menyarankan, marilah kita minta Pak Bima ada cara paling gampang. Keluarkan IMB. Anda punya hak loh mengeluarkan IMB. Kalau Anda nggak mau memberikan, berikan kami alasan apa. Teman-teman gereja Yasmin sudah kooperatif sejauh ini. Sejauh ini sudah kooperatif. Tapi kalau mereka harus pindah, mereka menolak. Dan itu adalah hak mereka sebagai warga negara. Dan ketika itulah Pak Bima sebagai seorang demokrat sejati, orang yang menjunjung tinggi hukum, pluralisme, keberagaman, demokrasi akan bilang, kalau gitu masalahnya saya keluarkan IMB baru. Dirikanlah di sini gereja Yasmin. Dan dia akan kita kenang sebagai pahlawan demokrasi, hak asasi manusia. Kalau begini, enggak, dia bukan pahlawan, dia pengecut menurut saya. Saya minta maaf kepada Pak Bima, saya kenal beliau kenal saya. Kalau ini dikutip saya nggak punya masalah. Tapi ya gimana dong ya? Ya saya memang Muslim, tapi bukan berarti saya tidak berhadapan dengan kelompok-kelompok ini kan. Jadi buat saya ini pertarungannya adalah pertarungan tentang penegakan kebenaran. Kebenaran tidak boleh kalah dari kejahatan. Begitu kelompok-kelompok ini dibiarkan menindas, mereka akan terus menindas. Dan itu yang sudah terjadi selama berapa puluh tahun kan, atau sejak reformasi lah. Jadi concern saya juga concern tentang diri saya, diri kami, diri umat Islam yang bertentangan dengan kelompok-kelompok tersebut. Mereka membesar, kami akan dihabisi. Orang akan bilang bahwa suatu saat nanti orang seperti saya juga bisa dihabisi dan barangkali mati di pinggir jalan kalau mereka dibiarkan berkembang. Jadi saya bukan saja karena saya merasa bersaudara dengan umat Kristen, tapi karena ada kepentingan saya, keluarga saya, komunitas saya, umat Islam di Indonesia. Mereka tidak merepresentasikan umat Islam yang sesungguhnya. Mereka hanya bersuara keras dan orang takut karena mereka bersuara keras. Dan saya cuma meminta negara turun, hadir. Ya, Pak Jokowi sudah berani, Pak Bima juga harus diajak oleh Bung Bona, diajak makan ngopi. Gimana nih bro? Ya kita terus tunggulah.